Halo semuanya, perkenalin nama aku Yosua Otnia Torus, bisa dipanggil Yosua dengan NIM 111233132. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang mekanisme dari rautan. Nah, rautan ini apa sih fungsinya? Rautan ini fungsinya buat menajamkan pensil. Rautan ini jenisnya rautan putar. Banyak kan rautan jenisnya misalnya rautan yang cuma sederhana, tapi ini rautan putar yang memiliki ya cukup kompleks lah dibandingkan rautan-rautan biasa. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang bagaimana mekanisme dari rautan ini, baik dari secara bagian eksternalnya, bagian internalnya, juga nanti secara keseluruhan bagaimana cara dia bekerjanya. Yang pertama dari bagian eksternalnya dulu. Bagian eksternalnya ini sebenarnya ini dibuat dari plastik supaya mungkin lebih kuat dan juga lebih murah. Lalu dilanjutkan ke bagian pemutarnya ini. Bagian pemutarnya ini bertujuan untuk memutar blade di dalam supaya dia dapat mengupas pensil ini. Lalu lanjut ke bagian penampungan sampahnya ini. Bagian penampungan sampahnya ini bertujuan supaya nanti sampah yang telah diraut atau telah dipotong itu terbuang ke bawah sini. Ketiga itu ada kayak apa namanya? Bawahnya ini ada kayak penahannya gitu, ada supaya ketika kita raut itu tidak gerak ke kiri kanan, jadi tidak licin. Lalu lanjut ke mekanisme bagian-bagian internalnya. Maka dari itu ini kita bongkar. Sebenarnya auto ini kalau dibongkar hanya memiliki 3 part, walaupun banyak part-part lainnya, tapi part-part itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Ini adalah part-part yang telah dilepas dari satu keutuhan. Jadi ada 3 part majornya, itu ada satu yang tempat buat penuangan ini, terus satu secara garis besarnya ini yang buat segalanya lah, ini buat nanti ini tempel ke dalam sini, lalu ini buat memotong. Jadi bisa kita lihat pertama dari mekanisme pemotongannya ini. Mekanisme pemotongannya ini sebenarnya seperti pisau, ini tajam. Ini fungsi untuk memotong atau mengupas kulit pensilnya itu sehingga dia bisa menjadi tajam. Nah, ini mah makanya ketika diputar, pensil yang masuk ke dalam sini, ada lubang di sini, akan terkikis melalui ini, lalu akan menjadi tajam. Itu yang menyebabkan kenapa pensil bisa tajam setelah kita putar-putar ini. Nah, untuk mekanisme memutarnya ini sebenarnya mirip, misalnya mekanisme putarannya ini sebenarnya mirip dengan gearbox motor, tapi lebih sederhana. Jadi ini lebih sederhana dibandingkan motor, tapi ya secara besar ini hampir mirip. Bisa dilihat di sini ketika diputar. Maka dia akan putar juga seluruh blade-nya supaya nanti bisa mengikis pensil yang ada. Untuk derajat dari bebetnya ini sendiri sudah didesain supaya nantinya tidak melukai dari atau tidak merusak dari sisi pensilnya. Makanya dari ketika ini kita nggak pernah ngelihat pensil yang ya mostly tidak terlihat rusak, karena emang sudah didesain supaya pergerakannya ini sudutnya sudah pas. Lalu ini sebenarnya sederhananya ringkasnya itu ini menggunakan gaya gesek dan gaya tekan. Gaya geseknya itu supaya buat mengupas ini, dan juga gaya tekannya buat jadi gaya gesek dan gaya tekan ini dikolaborasikan supaya bisa mengupas kulit dari pensil ini tersebut. Lanjut, sebenarnya bebetnya ini yang bentukan seperti ini hanya ada di rautan putar, tapi banyak juga jenisnya. Misalnya ada juga pisau yang datar. Pisau datar biasa kita gunain ke yang tempat rautan yang simpel-simpel. Kenapa ini pakai ini dengan ini? Sebenarnya kelebihannya itu dia punya jadi lebih mudah untuk memutarnya. Jika itu butuh gaya yang lebih besar buat ngeraut. Lanjut ke bagian penahannya ini. Penahan ini sebenarnya kita untuk menaruhnya itu kita perlu kita buka dulu seperti ini. Nah, itu buka seperti ini, lalu kita menaruh pensil di sini. Untuk bagian ini itu ada seperti runcing-runcing di tengahnya itu seperti ini.
Itu berfungsi supaya menahan pensil yang dimasukkan untuk kepanjangannya pas gitu, sehingga seperti bisa dicontohin sebentar. Sehingga pensil dapat terjepit seperti ini. Sehingga ketika diputar atau diapain dia tidak lepas atau tidak kemana-mana. Makanya perlu ada mekanisme penjepit di bagian yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Lanjut ke bagian dalamnya ini. Sebenarnya bagian dalamnya ini ada lubang. Ini bisa dilihat ada lubang. Ini berfungsi supaya ketika nanti setelah meraut pasti ada sisa atau terbuang dari kikisan tersebut akan langsung turun dan langsung ditampung oleh benda ini. Jadi ini berfungsi sebagai penampungan dari tempat terautnya pensil ini. Makanya fungsi lubang di dalam sini berfungsi untuk mendistribusikan sampah-sampah itu jatuh ke bawah. Lanjut ke bagian luarnya lagi. Ini sebenarnya ada karet anti slip. Karet anti slip ini mungkin sedikit diremehkan orang-orang, tidak dikira tidak berguna atau apa. Sebenarnya ini sangat berguna. Kenapa? Ini menahan gerakan dari posisi rautan supaya tidak kemana-mana. Jadi ini untuk meningkatkan stabilitas juga ketika kita memutar. Maka ketika ini diputar, penggarisnya rautannya ini tidak berputar kemana-mana, jadi dia tetap stay di tempat. Inilah fungsinya karet anti slip di sini. Ada 3, yaitu untuk menahan posisi rautan, terus menjaga stabilitas dari rautan, sama untuk supaya tidak melukai bagian bawahnya ini. Nah, karena penjelasan mekanismenya udah selesai, aku bakalan contohin tentang gimana sih secara keseluruhan dari rautan ini supaya bisa bekerja. Pertama itu kita masukin pensilnya. Pertama itu masukin pensil, buka dulu mekanismenya supaya dia dijepit seperti penjelasan tadi. Lalu kita akan pemutaran di sini. Saat putar ini, jadi blade-nya itu mengikis lapisan dari pensilnya supaya jadi ada tercipta gravity yang baru, jadi tajam. Dan seperti yang dijelaskan tadi, hasilnya itu langsung karena ada lubang di bawahnya ini, jadi langsung turun ke bawah. Jadi yang awalnya tidak ada, jadi ada pensil tajam seperti ini. Nah, itu penjelasan tentang mekanisme dari rautan ini. Sebenarnya rautan ini memang tidak terlalu kompleks atau gimana, akan tapi ini sangat banyak sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita perlu tahu untuk apa sih sebenarnya cara kerja dan mekanisme per partnya ini, bagaimana bisa rautan ini bekerja buat menajamkan pensil. Selanjutnya aku bakal bahas tentang apa sih hubungannya ini mekanisme yang tadi udah dijelasin sama teknik mesin. Jadi teknik mesin sendiri menurut aku hubungannya ini cukup banyak. Apalagi kita ngejelasin tentang mekanisme pemotongannya seperti apa, mekanisme pemotongan di sini seperti apa. Itu ada konsep-konsep seperti turning sama milling yang mungkin belum dipelajari secara ini, tapi pernah dilihat untuk di praktikum-praktikum. Lalu lanjut ke ada juga seperti pemilihan material di rautannya ini. Ada pemilihan material seperti di luarnya ini menggunakan plastik, kalau di dalamnya ada menggunakan logam. Jadi bagian materialnya ini bergantung dengan apa yang dibutuhkan. Jadi seperti di pelajaran material teknik ini dijelaskan bagaimana pemilihan ini supaya dia ergonomis dan juga terjangkau lah, untuk karena ini sebenarnya banyak digunakan di kalangan pelajar, jadi tidak mungkin menggunakan harga-harga yang mahal. Nah, selanjutnya itu ada juga menjelaskan tentang gaya gesek. Gaya gesek itu seperti di sini. Itu gimana caranya supaya ini nahan, supaya nggak gerak-gerak. Gimana kalau misalnya motong supaya dia tetap stay di tempat dan juga supaya stabilitasnya tinggi, jadi dia nggak gerak-gerak seperti ini. Nah, itu sebenarnya secara garis besar penjelasan per teknik mesinnya gimana. Habis itu semua ini sebenarnya dibuat teknik mesin, gimana cara didesainnya supaya dia berbentuk seperti ini, didesainnya ada lubang di tengah. Itu juga menggunakan desain-desain seperti gambar teknik yang mungkin nanti kita dapatkan, yang mungkin nanti saya dapatkan. Nah, semua ini berhubungan erat dengan teknik mesin. Nah, sekian aja penjelasan dari aku tentang rautan ini. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika kurang detail atau apa. Mohon maaf juga jika ada kesalahan penjelasan atau apa. Sekian dari aku. Terima kasih.